Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Putri Utami dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UAS mata kuliah aspek hukum dalam bisnis yang berjudul Hubungan Industrial. Di sini tercantum dengan nama Sabila Putri Utami dengan NIM 289235585. Prodi Manajemen. Yang pertama, pengertian. Hubungan industrial adalah suatu hubungan antara seorang pekerja dengan pengusaha. Hubungan tersebut menunjukkan kedudukan kedua belah pihak yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pekerja terhadap pengusaha, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengusaha terhadap pekerja. Hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial atau ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan berkenan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 UU-HI. UU-HI, para pihak yang terlibat langsung sebagai pelaksana dan penerap berlakunya hukum ketenagakerjaan atau hubungan industrial adalah pengusaha atau majikan sebagai pihak pemberi pekerja dengan memberi imbalan, gaji atau upah tertentu, dan pihak buruh atau pekerja sebagai pihak pelaksana pekerjaan tersebut dengan menerima imbalan, gaji atau upah tertentu tersebut. Dalam hal timbul perselisihan antara pengusaha dan pekerja, maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah. Tetapi ada juga yang harus diselesaikan melalui biparti, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan. Hubungan industri yang baik akan menciptakan ketenangan kerja yang tentunya akan sangat berpengaruh pula pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. B. Perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan dasar hukum yang paling utama dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Dasar dari perjanjian kerja adalah 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, adanya kemampuan atau kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan oleh pengusaha. Yang keempat, ada bahwa pekerja yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya pekerjaan. Dalam hal ini, perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk jenis sifat dan pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat seperti pekerjaan yang menurut sifatnya sekali selesai atau sementara. Yang kedua, pekerja yang diperkirakan akan selesai dalam waktu paling lama 3 tahun. Yang ketiga, pekerja yang sifatnya musiman. Dan yang keempat, pekerja yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang tak memenuhi syarat-syarat di atas, maka perjanjian tersebut berubah menjadi perjanjian kerja waktu tak tertentu. Perjanjian kerja yang sudah ditandatangani wajib didaftarkan pada Disnaker setempat. Perjanjian kerja waktu tertentu tersebut tidak mensyaratkan adanya masa percobaan produk tambahan yang masih dalam masa percobaan. Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu disebabkan oleh: yang pertama, buruh meninggal dunia; yang kedua, berakhirnya jangka waktu perjanjian; dan yang ketiga, adanya putusan pengadilan atau putusan penetapan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Yang keempat, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang diancam dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Salah satu pihak yang mengakhiri perjanjian kerja waktu tertentu bukan karena sebab tersebut di atas, maka pihak yang mengakhiri perjanjian kerja tersebut diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lain sebesar upah sampai jangka waktu berakhirnya perjanjian. Yang kedua, perjanjian kerja waktu tak tertentu. Perjanjian kerja waktu tak tertentu adalah perjanjian mengenai hubungan kerja yang tidak dibatasi oleh jangka waktu atau tidak dibatasi oleh selesainya suatu pekerjaan. Dalam perjanjian ini dapat diisyaratkan adanya masa percobaan dengan jangka waktu paling lama 3 bulan. Peraturan perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja minimal 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang disahkan oleh pejabat Disnaker setempat. Peraturan perusahaan setidaknya memberikan yang pertama, hak dan kewajiban pengusaha, yang kedua, hak dan kewajiban buruh atau tenaga kerja, yang ketiga, syarat kerja, yang keempat, tata tertib perusahaan, dan yang kelima, jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, perjanjian kerja bersama atau yang disebut dengan PKB. Perjanjian kerja bersama merupakan perjanjian dari hasil perundingan antara serikat buruh atau beberapa serikat buruh yang tercatat pada instansi yang berwenang di bidang ketenaga kerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban kedua belah pihak tersebut. Dan C. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Penyelesaian sengketa tenaga kerja dalam hubungan industrial dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, di luar pengadilan seperti bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan yang kedua, pengadilan hubungan industrial. D. Perundingan bipartit. Jika terjadi perselisihan hubungan industrial, maka tindakan penyelesaian yang pertama yang wajib dilakukan adalah dengan cara bipartit, yaitu penyelesaian perselisihan antara buruh dengan pengusaha secara internal dalam lingkungan perusahaan tanpa melibatkan pihak ketiga. UU PPHI menetapkan waktu bipartit paling lama 30 hari kerja sejak perundingan dimulai. Perundingan bipartit dinyatakan berhasil apabila dapat menghasilkan solusi yang kemudian ditingkatkan sebagai kesepakatan dalam mengakhiri perselisihan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian bersama yang kemudian didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial. Jika bipartit gagal, maka buruh dan pengusaha baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus mencatatkan perselisihannya pada kantor Dinas Tenaga Kerja Disnaker setempat yang dilampiri bukti bahwa usaha penyelesaian bipartit telah dilakukan namun tidak berhasil ada kata sepakat. E. Mediasi. Mediasi dalam hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh
hanya dalam satu perusahaan, melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau lebih mediator netral. Dalam waktu 7 hari kerja setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan, mediator harus sudah meneliti duduk perkara dan segera mengadakan sidang mediasi. Mediasi harus selesai dalam waktu paling lama 30 hari kerja, terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam hal tercapai kesepakatan, maka harus dituangkan dalam perjanjian bersama, yang selanjutnya harus didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. F. Konsiliasi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator resmi yang terdapat pada kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja, konsiliator sudah harus melakukan penelitian tentang duduknya perkara dan selambat-lambatnya pada hari ke-8 sudah harus dilakukan sidang konsiliasi pertama. Bila mana terdapat penyelesaian, kemudian dibuat perjanjian bersama yang didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada wilayah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian bersama. Bagi pihak yang keberatan atas anjuran tersebut, maka yang bersangkutan berhak untuk menolak isi anjuran dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri setempat. Konsiliator menyelesaikan 5 tugasnya paling lambat 30 hari terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian pemburuhan. Dan G. Arbitrase. Yang dimaksud dengan arbitrase dalam hal ini adalah penyelesaian hubungan industrial di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah: yang pertama, perselisihan kepentingan; yang kedua, perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Jangka waktu penyelesaian perselisihan tersebut melalui arbitrase adalah 30 hari sejak penandatanganan surat penunjukan arbiter. Putusan arbiter didaftarkan di pengadilan negeri di wilayah arbiter menetapkan putusan tersebut. Bagi para pihak yang tidak menerima putusan arbitrase, dapat mengajukan permohonan putusan tersebut kepada Mahkamah Agung RI dengan melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap suatu perselisihan hubungan industrial. Pihak yang menolak anjuran mediator atau konsiliator dapat meneruskan penyelesaian perburuhan melalui Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Pada PHI, yang akan memeriksa dan memutuskan perselisihan hubungan industrial adalah hakim ad hoc yang berasal dari serikat buruh dan hakim ad hoc yang berasal dari pengusaha yang akan bertindak sebagai anggota majelis hakim. Sedangkan ketua majelis hakim adalah hakim karir pengadilan negeri. Pengadilan Hubungan Industrial. Hukum. Acara Pengadilan Hubungan Industrial menetapkan 2 jenis pemeriksaan perselisihan, yaitu yang pertama, pemeriksaan dengan cara biasa. Pemeriksaan dengan cara biasa akan dimulai selambat-lambatnya pada hari ke-14 terhitung
tanggal surat gugatan didaftarkan. Selanjutnya, paling lambat 50 hari kerja terhitung dari sidang hari pertama dimulai, harus diterbitkan putusan. Yang kedua, pemeriksaan dengan cara cepat. Untuk dapat menggunakan cara cepat, penggugat harus mengajukan permohonan kepada pengadilan yang dituangkan bersamaan di dalam gugatannya. Dalam waktu 7 hari, hakim akan mengeluarkan penetapan yang dapat berupa penolakan atau mengabulkan pemeriksaan dengan cara cepat. Pemeriksaan dengan cara cepat dilakukan dalam waktu paling lama 42 hari kerja. Putusan hubungan industrial pada pengadilan negeri mempunyai kekuatan hukum apabila terhadapnya dalam waktu paling lambat 14 hari kerja tidak diajukan permohonan kasus. Apabila di antara para pihak ada yang berkehendak mengajukan kasasi, maka permohonan harus dilengkapi dengan memori kasasi. Pemeriksaan dengan cara cepat. Selanjutnya, penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan hubungan kerja pada Mahkamah Agung adalah selambat-lambatnya 30 hari kerja, terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi. Satu pihak yang keberatan dengan keputusan tingkat pertama atau tingkat kasasi Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung RI. Maka sampailah saya pada bagian ini. Harapannya kita semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan tadi. Jazakallah, saya ucapkan atas perhatiannya dan saya memohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Undur man qala wala tangdur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.